Nah, yang kedua yaitu perhitungan gaji karyawan. Kita hitung dulu di gaji Bunda karena Bunda ada kenapa Bunda tak bela sendiri? Soalnya Bunda adalah salah satu karyawan yang udah menjadi karyawan tetap. Sisanya adalah karyawan kontrak. Terus Bunda tuh udah punya gaji pokoknya sendiri dari dulu sebesar 4.288.684 perak rupiah. Dan karena pandemi seperti ini, jadi Bunda mendapatkan potongan 20%, jadinya 3.430.948 rupiah. Kemudian ada tunjangan lama kerja, karena Bunda udah lama banget di Kopma dan gak keluar-keluar, gak resign, jadinya 100.000 buat Bunda tunjangan lama kerjanya. Tunjangan pendidikan 50.000 karena Bunda sampai S1 jadi 50.000. Jumlah anak, Bunda punya 2 anak, terus tunjangan anak tuh seorangnya 20.000 jadi 40.000 2 anak. Tunjangan transport ini tuh dihitungnya dari jadi tiap harinya itu dapat 3.000 buat transport. Dan dikali ke jumlah hari selama sebulan itu Bunda masuknya berapa hari. Ternyata Bunda masuk di bulan Maret itu cuma 20 hari, jadi 20 kali 3, oke? Tunjangan jabatan tuh 100.000 karena jabatan Bunda manajer kan ya. Oke. Gaji harian gak ada karena Bunda udah jadi karyawan tetap. Jumlah harinya tadi 20. Nggak ada total gaji harian, lembur juga Bunda enggak, tapi ada alokasi buat lembur tuh 2.000, tapi karena Bunda lemburnya 0, jadi nggak ada total lemburnya juga. Terus uang makan juga dikali ke satu hari makan tuh 8.500 dikali 20 ya. Jadi totalnya 170 seperti itu. Nah, kalau ditotalin dari mana aja nih gitu kan, dari gaji yang udah dipotong tadi, terus ditambah tunjangan lama kerja, ditambah tunjangan pendidikan, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan transport, ditambah tunjangan jabatan, total lembur, terus total makan, jadinya 3.950.948 rupiah. Kemudian ada THT, ini tuh apa sih, dana pensiun. Jadi kayak tiap bulan itu Bunda nyisain uangnya tuh buat bayar DPLK 20.000. Terus ada potongan-potongan juga yang udah dipotong tuh sebesar 1.260.500 di bulan Maret. Jadi saldo akhirnya adalah, nah, total yang tadi, total udah gaji itu, total gaji bersih kali ya, dikurangin yang ini dana pensiun sama potongan-potongan. Oke, jadi saldo akhirnya 2.870.448 kayak gitu buat Bunda. Nah, kita coba lihat yang gaji karyawan kontrak. Kemarin tuh sempet cuman jadi karyawan freelance terus karena pandemi, dan katanya udah waktunya karyawan freelance itu naik jadi karyawan kontrak. Kayak gitu karena mereka juga udah mengabdi buat Kopma selama kemarin jadi karyawan freelance. Sebelumnya juga udah jadi karyawan kontrak karena emang Kopmanya lagi maju-majunya kan, kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah jadi karyawan kontrak tuh nggak bisa turun lagi jadi karyawan freelance. Tapi kemarin tuh di bulan Agustus September awal tuh kita kan nge-MOU lagi gitu kan, nge-kontrak lagi tapi nggak 6 bulan tapi cuman 2 bulan. Itu perintah dari Kang Riki, takutnya kita gimana-gimana gitu. Kayak gitu, takutnya kita bakal merumahkan lagi karyawan kalau kondisi Kopmanya makin turun kayak gitu. Kalau Bunda mah susah karena udah jadi karyawan tetap. Oke, ini ada Mang Tis, Maeti sama Teh Yanti. Terus mereka juga karyawan kontrak udah punya gaji pokoknya masing-masing sebesar ini. Tunjangan lama kerjanya karena Mang Tis lebih lama, Maeti sama Teh Yanti itu hampir sama
Mayit itu sebenarnya udah lama banget, cuman sempet resign dan baru dipanggil lagi. Jadi sama Teh Yanti itu lamanya hampir sama kayak gitu. Tunjangan pendidikannya Mang Entis tuh 40, eh Mayeti 20, Teh Yanti 30. Jumlah anaknya Mang Entis belum ada, Teh Yanti juga nggak masukin, Mayeti 1 katanya. Jadi Mayeti ada tunjangan anaknya dapat 20.000, tunjangan transportnya karena kita lihat lagi kan jumlah hari masuknya tuh Mang Entis tuh 20 hari, Mayeti 21, Teh Yanti 18. Jadi transportnya segini masing-masing. Oke. Nah, mereka kan karena karyawan kontrak jadi ada gaji harian kayak gitu. Gaji hariannya segini tiap harinya. Aku juga ini udah ditentuin dari sananya gitu ya. Terus gimana total gaji harian itu? Jadi gaji harian dikali jumlah hari masuk. Mang Entis segini, Maiti segini, Teh Entis segini. Terus ada lembur, lucu banget. Ya kadang, ya ini ada lembur per jam kayak gitu. Alokasi lemburnya itu 2000, terus ada segini nih total lemburnya. Kadang kan pulangnya suka telat. Kalau Bunda tuh selalu tepat waktu kalau pulang. Nah, kalau yang karyawan kontrak ini kadang suka telat pulangnya, jadi dimasukin ke lembur. Jumlah ini buat makan, alokasi makan sama kayak yang tadi yang Bunda juga 8.500 tiap karyawannya dikali ke jumlah hari masuk jadi totalnya segini. Oke, kita totalin deh. Mang Tis dapat 1.656.073 perak. Maiti dapat segini dan Tiati dapat segini, potongan-potongan yang mereka potong. Nah, kenapa di karyawan kontrak gak ada DPLK atau yang buat dana pensiun? Itu tuh udah kita tawarin buat mau enggak nabung buat dana pensiun, tapi ternyata enggak karena cuma jadi karyawan kontrak kan. Jadi belum mau deh dan ribet, nanti kalau diambilnya tuh nanti pas sudah lama itu mah. Jadi ya udah mau nabung sendiri aja gitu. Jadi jadi gak ada potongan buat DPLK. Jadi cuman Bunda deh. Aku juga tiap 2 bulan sekali itu bayarnya buat Bunda aja. Udah deh dapat saldo akhirnya segini. Tapi segini juga udah lumayan berat sih karena kondisi kita sekarang gitu kan, yang omsetnya juga kadang naik turun, tidak menentu. Itu kan menentukan juga kan buat gaji karyawan, beban gaji ya kalau kalian pernah belajar akuntansi gitu kan. Nah, itu tuh masuk ke apa ya, operasional, kayak operasional kalau kita bisnis atau dagang kayak gitu tuh beban gaji masuk gitu ya ke beban-beban yang ada di operasional itu gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget ya. Makasih udah memperhatikan.